Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku dimanapun teman-teman berada, insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, dan insyaallah nanti akan saya selipkan dengan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah saya akan membahas tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah saya akan membacakan beberapa ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya, dan dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Teman-temanku dimanapun Anda berada, kalau seandainya kita perhatikan baik-baik apa isi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita jangan pernah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah pertamanya dalam ayat ini. Jangan pernah menyembah selain Allah. Hanya Allah lah yang patut, yang berhak untuk disembah. Selain daripada itu tidak ada yang disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Namun yang menarik, setelah ada perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan untuk hendaknya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan, teman-teman, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memerintahkan untuk kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita yang telah melahirkan kita, ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita, mendidik kita sehingga kita mungkin bisa sampai seperti sekarang ini. Semua itu atas berkat atau atas perjuangan seorang ibu dan bapak kita.
sehingga kita bisa seperti ini sampai saat ini. Jangan pernah melupakan keduanya. Selanjutnya di sini juga dikatakan ketika kita hidup bersama dengan orang tua kita, jangan pernah kita mengatakan atau mengeluarkan ucapan seperti ah. Kata ah saja itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu tidak boleh sama sekali kita mengeluarkan kata itu kepada orang tua kita. Menggunakan kata ah, apalagi lebih dari kata ah. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Bagaimana dengan teman-teman kita sekarang? Banyak teman-teman kita, ya Allah, bahkan mengatakan ibu ini atau bapak ini kok tidak bertanggung jawab sehingga menyakiti perasaan orang tua. Sedangkan di dalam Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jangan sampai menyakiti perasaan beliau. Jangan pernah menyakiti perasaan bapak, ibu kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Namun di sini dijelaskan dengan ucapan atau perkataan kita. Jangan pernah mengeluarkan kata ah. Kata ah saja dilarang. Jangan sampai kita mengeluarkannya. Jangan sampai kita mengucapkan kata itu kepada orang tua kita. Apalagi lebih dari itu, teman-teman. Maka jaga orang tua kita dengan baik. Jangan pernah menyakiti perasaannya. Itu adalah ibu bapak kita yang telah mengadakan kita di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu cintanya kepada kita sehingga Allah itu masih memperkenankan kita untuk bersama dengan beliau-beliau. Itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ladang pahala untuk kita sebagai anak, teman-teman. Dan di sini ada lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini dijelaskan bahwa kita disuruh mengucapkan kepada orang tua kita ucapan-ucapan yang baik. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang mungkin menyakiti perasaan mereka. Jadi usahakan, teman-teman, lemah lembutlah di depan orang tua kita, sopan santunlah. Jangan pernah meninggikan suara kita. Nah, itu dijelaskan di ayat ke-24-nya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan pernah teman-teman, jangan pernah membentaknya. Pokoknya kita harus merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita, teman-teman. Beliau-beliau yang telah mengadakan kita di dunia ini. Apakah pantas beliau-beliau yang sudah, apalagi seorang ibu, sudah mengandung, melahirkan, menyusui, sampai kita setelah kita dewasa ada perkataan beliau, ucapan beliau yang mungkin menyakiti perasaan kita mungkin, lantas setelah itu kita mengeluarkan kata-kata kasar kepada beliau-beliau. Jangan, teman-teman. Saya pribadi meminta kepada teman-teman dan terkhusus kepada pribadi saya sendiri, mari sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan penuh kasih dan sayang. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan beliau-beliau, sehingga nanti ketika kita mengeluarkan kata-kata kasar sehingga mungkin orang tua kita sampai meneteskan air mata karena kita, waduh teman-teman, mohon maaf saya jangan sampai melakukan itu, jangan sampai. Oke, teman-teman, ini 2 ayat yang saya bacakan di dalam surah Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Seperti janji saya tadi, saya akan menyelipkan satu hadis Nabi SAW. Di sini saya membaca ada salah satu hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di hadis ini saya mengambilnya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Saya akan bacakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, manakah amalan yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Rasulullah SAW menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lantas apa lagi? Beliau Rasulullah SAW menjawab,
jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW sangat jelas, sejelas-jelasnya menjelaskan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain berjihad di jalan Allah, salat lima waktu yang wajib yang kita kerjakan, selain daripada kedua itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan di sini bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga dengan dua ayat yang saya bacakan, dua ayat dalam Al-Quran yang saya bacakan, dan satu hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, semoga ini memotivasi kita lagi untuk lebih berbakti kepada orang tua kita. Jika mungkin dalam keadaan sekarang orang tua kita di kampung dan mungkin kita sekarang di luar mungkin sedang merantau, bagi teman-teman yang merantau, teleponlah orang tua, baik bapak ataupun ibu, tanyakan kabar mereka sehingga mereka senang mendengar keadaan kita. Beliau-beliau tidak menginginkan yang lain, teman-teman. Beliau-beliau menginginkan kita di tanah orang, merantau, itu baik-baik, jangan pernah meninggalkan sholat, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Tidak banyak yang beliau-beliau tuntut dari kita. Sekolah baik, kuliah dengan baik, jangan bolos dan sebagainya. Hargai beliau-beliau, karena teman-teman banyak sekali, mungkin bagi teman-teman yang kuliah sudah tahu, pasti sudah tahu, karena ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika kuliah ini foya-foya, main ke sana, main ke sini. Kalau habis uangnya minta sama orang tuanya, tapi dia mungkin tidak pernah berpikir bagaimana caranya orang tuanya mencari uang di sana. Dan hebatnya orang tua kita, ketika kita minta uang ataupun minta sesuatu kepada orang tua kita untuk dikirimkan kepada kita, orang tua kita itu tidak pakai mikir, teman-teman. Ketika kita minta sesuatu, minta uang, mak tolong minta uang, bapak tolong minta uang buat keperluan ini, buat keperluan itu, orang tua kita itu jarang bilang, oh saya nggak ada nak, bagaimana ini, jarang, teman-teman. Walaupun nggak ada, orang tua kita itu akan bilang, oh iya saya akan usahakan, tunggu ya nak. Karena kenapa? Kekhawatiran seorang orang tua di kampung sana dengan anaknya yang merantau di tanah orang, ketakutan yang sangat luar biasa yang dirasakan seorang orang tua kepada kita. Orang tua kita itu, teman-teman, takut kita di tanah orang ini kelaparan dan sebagainya. Maka teman-teman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senangkanlah hati kedua orang tua. Bila perlu jangan lagi meminta uang daripada orang tua kita. Bila perlu kita yang kirim uang buat beliau-beliau. Kita kirim uang, mungkin kita di selama kuliah ini cobalah cari pekerjaan yang mungkin tidak terlalu mengganggu kuliah kita, atau pekerjaan kuliah kita intinya tidak terganggu. Maka cobalah cari pekerjaan dimanapun antum berada, dan semoga dengan pekerjaan itu bisa membayar kuliah antum dan mungkin bisa dikirimkan kepada orang tua kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan terlebih khusus buat saya pribadi, bermanfaat buat saya pribadi juga. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.